Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini, kita akan melakukan integrasi database agar data komentar dari para tamu bisa dimasukkan ke dalam database kita. Langsung saja kita akan membuat satu buah controller baru bernama comment controller. Kita akan buat menggunakan comment php artisan make.2 controller, lalu nama controllernya. Untuk komennya sendiri sudah saya siapkan di sini, jadi kalian bisa mengikuti juga. Bisa copy paste juga antara di Notion-nya atau di deskripsi video yang ada di Develop Education. Soalnya untuk di YouTube cukup sulit untuk mengcopy paste kode-kodenya karena cukup panjang. Jadi saya sarankan akses saja Notion-nya atau ke Develop Edu karena akan saya share link Notion-nya itu secara gratis juga. Ini untuk membuat satu controller barunya bernama comment controller. Lalu kita copy paste saja di bagian sini untuk isi dari filenya. Akan saya coba jelaskan terkait kode ini. Jadi kita hapus, lalu kita paste dengan kode yang saya siapkan di Notion. Nah, di sini kita akan membuat satu buah fungsi baru bernama send. Lalu kita akan set satu buah parameter request. Jadi agar data-data yang ada di website bisa kita ambil menggunakan request ini. Request ini merupakan kelas bawaan dari Laravel, jadi kita bisa langsung gunakan seperti ini. Jangan lupa kita import si kelas requestnya dan juga nanti kita import kelas model dari komennya. Di dalam fungsi ini kita akan melakukan validasi data terlebih dahulu dengan cara kita siapkan penampung bernama validated data sama dengan request validate. Nah, ini adalah fungsi bawaan dari kelas request ini. Kita gunakan array di sini, lalu kita gunakan juga skema key value di sini. Key-nya yang di kiri, value-nya yang di kanan. Key-nya sendiri itu sesuaikan dengan yang ada di form comment section ini. Kalian jika ingat, ada name di sini dan juga ada comment. Jadi kita gunakan identifier name ini. Jadi jika ini kalian isi nama, berarti di sininya nama. Kalau kita isinya di sini name, berarti di sininya juga name. Kalau yang ininya comment, di sininya juga comment. Jadi ini merupakan identifier dari form yang ada di sini. Jadi sesuaikan dengan yang atribut name-nya ini ya, jangan yang ID-nya. Oke, selanjutnya itu kita set bahwa field name itu harus diisi, berarti required, harus text, berarti kita set string di sini dengan maksimal karakternya itu 50 karakter. Jadi kita set max titik 2 50. Nah, ini kita gunakan array karena kita bisa set rule-nya itu lebih dari satu. Jadi mandatory atau harus diisi, bertipe text dan juga maksimalnya 50 karakter. Yang komen juga sama, bedanya itu hanya di jumlah maksimal karakternya, yaitu 500 karakter. Nah, jika nanti data-datanya tidak sesuai dengan rule yang kita buat, semisal kita lupa set maksimal karakter di sini, misalkan ya, misal karakternya itu 60 karakter gitu ya, tapi di sini kita set 50 karakter, otomatis akan error, tidak bisa masuk ke data, ke tidak bisa dilanjutkan ke sini. Laravel akan berhenti si programnya di sini dan akan return ke halaman ini, return error.
Jadi meskipun kita tidak mereturn error di sini, tetapi karena kita menggunakan fungsi bawaan dari Laravel yang validate ini, otomatis jika terjadi error akan di return error dan pengecekan berhenti di sini. Kode-kode di bawahnya tidak akan dijalankan. Seperti itu. Nah, jika dia ternyata aman, validasinya sukses, maka akan data-datanya itu ditampung di variabel validated data ini. Kemudian kita sanitasi atau kita pastikan lagi bahwa data yang dikirimkan itu data yang aman. Yang artinya itu kita hanya menampung huruf alfabet A sampai Z yang kecil, kemudian A sampai Z yang huruf besar. Maaf, huruf kapitalnya, dan angka 0 sampai 9. Jadi ini angka. Kemudian yang bagian ini merupakan dash dan ada spasi. Selain dari itu, kita akan hapus dan diganti menjadi empty string untuk bagian name dan komennya. Jadi ini merupakan pengecekan menggunakan regex. Jadi selain dari karakter-karakter ini akan diganti atau dihapus menjadi empty string. Jadi misal ada karakter simbol seperti ini, otomatis ini akan terhapus saat pengecekan di sini. Jika sanitasi sudah selesai dilakukan, kita akan simpan ke dalam database. Caranya kita siapkan dahulu variabel penampungnya. Untuk penampung model komennya, kita gunakan di sini variabel komen sama dengan new nama modelnya. Selanjutnya kita set comment name. Ini merupakan field atau kolom name yang telah kita buat tabelnya yang melalui tabel migrasi di sini, kolom name dan kolom comment. Kita isikan si kolom name tersebut menggunakan validated data variabel ini yang telah disanitasi dengan key-nya itu name. Jadi sama kan, key-nya name, name, name. Kemudian untuk yang komen juga kita buat seperti ini, variabel komen, kemudian ini adalah kolom komennya sama dengan validated data dengan key comment. Jadi sama, ini key-nya ada di sini. Sama. Jika sudah diisi kedua kolom tersebut, kita simpan menggunakan fungsi save. Lalu kita return back ke halaman sebelumnya. Selanjutnya itu kita akan tambahkan routing untuk controller ini. Karena kan kita sebelumnya set ke send command ini ya, /send command. Sedangkan di controller fungsinya cuma send aja. Nah, kita akan tambahkan routingnya itu di bagian routes web.php ini. Untuk kodenya sendiri, kalian bisa copy paste dari Notion di sini, di bawah sini. Lalu jangan lupa import juga terkait controllernya. Seperti ini. Kemudian kita jalankan ulang npm run dev dan php artisan serve. Oke, kita coba refresh, lalu kita cek apakah ada error atau tidak dengan cara mengirim data. Contoh pesan tamu pertama. Seperti ini. Kita coba ke bawah lagi, apakah muncul datanya atau tidak. Nah, jika berhasil untuk pengerjaan integrasi ini, maka akan muncul item di sini, item comment di sini. Karena kan sebelumnya kita telah buat kode di bagian comment sectionnya. Nah, sesuai janji saya di video sebelumnya, saya akan coba jelaskan terkait kelas yang ada di sini. Karena bentuk visualnya itu sudah tampil di video ini. Jadi ada
dua buah komponen di dalam card ini, yaitu komponen atas atau judulnya dan deskripsinya. Untuk judulnya itu gabungan dari nama dan juga tanggal dan waktu. Seperti itu. Untuk kelasnya sendiri menggunakan flex dan flex call. Kemudian ada lebar 50% dan margin top 40 pixel. Selanjutnya ada gap 5, yaitu ada jarak sekitar 20 pixel, dan juga di dalamnya ini ada kita looping for each. Nah, untuk ini saya coba hapus dulu karena ini tidak perlu. Nah, ketika di looping merupakan item-item dari komennya. Jadi nanti kita tampilkan item name, kemudian created at, dan item komennya. Seperti itu. Jadi nanti akan muncul tampilan komennya di bawah sini. Itulah langkah-langkah terkait integrasi database ini. Jika kalian mengalami kendala atau kesulitan terkait pekerjaan ini, kalian bisa coba chat di grup Discord atau juga di kolom komentar YouTube. Terima kasih dan semoga bermanfaat.